Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangadiputra. Di sini saya akan membawakan materi persamaan dan fungsi kuadrat. Berikut ini merupakan peta konsep dari persamaan dan fungsi kuadrat. Adapun sub-sub materi yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah persamaan kuadrat, yang kedua adalah grafik fungsi kuadrat, yang ketiga sumbu simetri dan nilai optimum, yang keempat menentukan fungsi kuadrat, dan yang kelima aplikasi dari fungsi kuadrat. Nah, pada persamaan kuadrat, kita akan membahas bagaimana sih caranya menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu dapat dilakukan melalui 3 metode. Yang pertama itu adalah metode pemfaktoran, yang kedua metode kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu adalah rumus kuadratik. Nah, selain itu, dalam persamaan kuadrat ini kita akan membahas aplikasi dari persamaan kuadrat. Kemudian, pada sub materi grafik fungsi kuadrat, kita akan membahas grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat, grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX, dan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah C. Kemudian, untuk sub materi sumbu simetri dan nilai optimum, kita akan membahas pergeseran grafik, sumbu simetri, dan nilai optimum. Kemudian, pada sub materi menentukan fungsi kuadrat, kita akan membahas bagaimana sih caranya menentukan fungsi kuadrat melalui grafik, dan bagaimana caranya menentukan fungsi kuadrat melalui beberapa titik yang diketahui. Nah, yang terakhir, pada aplikasi fungsi kuadrat, kita akan membahas beberapa contoh penerapan aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya dalam pelompatan pada trampolin dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sub materi yang pertama, itu adalah persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat yaitu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C elemen bilangan real. Nah, jika koefisien dari X kuadrat yaitu A sama dengan 0, maka persamaan tersebut tidaklah persamaan kuadrat, melainkan menjadi persamaan linier, yaitu BX plus C sama dengan 0. Jadi, untuk membentuk suatu persamaan kuadrat, maka A itu tidak boleh sama dengan 0, dan A, B, C elemen bilangan real. Nah, akar-akar atau penyelesaian dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, nilai X ini maksudnya, nilai X inilah yang menyebabkan persamaan kuadrat tersebut, di mana AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana pada ruas kiri itu kan ada X-nya, yaitu X kuadrat, X. Nah, bagaimana sih caranya kita menentukan nilai X tersebut agar proses penjumlahan dari AX kuadrat plus BX plus C itu sama dengan 0, seperti itu. Nanti akan kita pelajari. Nah, contoh dari persamaan kuadrat itu adalah X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0, di mana nilai A-nya itu adalah sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Nah, untuk menentukan nilai A, B, C itu sangat gampang kali. Bisa ada dilihat pada bentuk umum dari persamaan kuadrat itu, kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, pada persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0, A-nya itu kan sama dengan 1, di mana koefisien dari X kuadrat itu kan sama dengan 1. Nah, jika pada suku hanya terdapat variabelnya saja, maka koefisien itu adalah sama dengan 1, seperti itu ya. Jadi, pada contoh persamaan kuadrat ini, nilai A itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 5, dan C-nya itu sama dengan 6. Nah, cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3, yaitu yang pertama metode pemfaktoran, yang kedua itu adalah melengkapi kuadrat sempurna,
Dan yang ketiga itu adalah rumus kuadratik atau rumus ABC. Baik, sekarang kita akan membahas menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Nah, dalam hal ini saya pecah kasusnya itu menjadi dua. Yang pertama untuk memfaktorkan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a sama dengan 1 dan bc elemen bilangan real. Dan yang kedua untuk memfaktorkan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 1 dan a tidak sama dengan 0 serta a, b, c elemen bilangan real. Nah, untuk kasus yang pertama, kita akan memfaktorkan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a sama dengan 1 dan bc elemen bilangan real menjadi x ditambah p dikali x ditambah q, atau dapat ditulis x kuadrat ditambah bx ditambah c itu sama dengan x ditambah p dikali x ditambah q. Kemudian dapat kita jabarkan x kuadrat ditambah bx ditambah c itu sama dengan x kuadrat ditambah p ditambah q dikali x ditambah p dikali q. Nah, ruas kanan pada baris kedua itu diperoleh dari mengalihkan x ditambah p dengan x ditambah q. Nah, jadi untuk memfaktorkan harus kita tentukan berapa sih nilai p dan nilai q sedemikian hingga b sama dengan p ditambah q dan c sama dengan p dikali q. Nah, dalam hal ini kita harus pintar-pintar untuk menerka-nerka atau kita itu harus bisa mempaskan istilahnya ya. Berapa sih nilai P dan Q yang jika dijumlahkan nilai P dan Q itu menghasilkan B dan dikalikan yaitu P dikali Q menghasilkan C. Dengan syarat P pada penjumlahan dan perkalian tersebut harus sama. Begitu juga nilai Q pada penjumlahan dan perkalian itu juga harus sama nilainya ya. Nah, sebagai contoh, tentukan akar-akar dari x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, diperoleh b itu sama dengan 5 dan c sama dengan 6. Sehingga kita harus tentukan nilai p dan q sedemikian hingga p ditambah q sama dengan 5 dan p dikali q sama dengan 6. Nah, coba kita terka-terka dulu. P plus Q sama dengan 5. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Coba kita substitusi nilai P-nya itu sama dengan 1, Q-nya itu sama dengan 4. Oh, mau hasilnya 5. Namun, ketika kita kalikan, yaitu 1 dikalikan 4, itu kan hasilnya 4. Tetapi, kita harus mendapatkan hasil itu sama dengan 6. Nah, oleh karena itu, maka P sama dengan 1 dan Q sama dengan 4 itu tidak memenuhi. Kemudian kita ambil, coba, 2 dan 3. Nah, P ditambah Q kan sama dengan 5. Harus P ditambah Q itu harus sama dengan 5. Nah, kita substitusi P sama dengan 2, Q sama dengan 3. Maka diperoleh 2 tambah 3 sama dengan 5. Oh, mau. Coba kita kalikan 2 dan 3 itu apakah mau hasilnya itu sama dengan 6? Oh, mau. Jadi, terpenuhi bahwa nilai P dan Q secara berturut-turut itu adalah 2 dan 3. Boleh kok kita ubah posisinya. P-nya itu sama dengan 3, Q-nya itu sama dengan 2, boleh, tidak masalah. Intinya, penjumlahan kedua bilangan tersebut dan perkalian bilangan tersebut, hasilnya itu memenuhi apa yang diinginkan. Seperti dalam hal ini, P ditambah Q itu harus sama dengan 5, dan P kali Q itu harus sama dengan 6. Dengan nilai P pada penjumlahan itu sama dengan nilai Q pada perkalian, dan nilai Q pada penjumlahan itu sama dengan nilai Q pada perkalian. Nah, sehingga diperolehlah pemfaktorannya itu x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 itu sama dengan x ditambah 2 dikali x ditambah 3. Ya.
Nah, X kuadrat ditambah 5X tambah 6 itu kan sama dengan 0. Maka X ditambah 2 dikali X ditambah 3 itu sama dengan 0. Maka diperolehlah nilai yang memenuhi atau akar-akar yang memenuhi itu adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3. Nah, X ditambah 2 dikali X ditambah 3 itu kan sama dengan 0. Maka X ditambah 2 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 2-nya, jadi X sama dengan negatif 2. Atau X ditambah 3 sama dengan 0. Pindah ruaskan nilai 3-nya, diperoleh X sama dengan negatif 3. Ya. Nah, selanjutnya, untuk memfaktorkan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 1, dan A tidak sama dengan 0, serta A, B, C elemen bilangan drill, menjadi AX ditambah P dikali AX ditambah Q per A, atau dapat kita tulis AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan AX ditambah P dikali AX ditambah Q per A. Nah, untuk memfaktorkan, kita harus menentukan nilai dari P dan juga nilai dari Q. Sedemikian hingga B itu sama dengan P ditambah Q, dan A dikali C itu sama dengan P dikali Q. Nah, mengapa dalam hal ini A dikali C sama dengan P dikali Q? Karena dalam kasus ini A itu tidak sama dengan 1, maka kita kalikan nilai A-nya itu dengan C, itu sama dengan P dikali Q. Ya. Prosesnya itu sama seperti tadi, kita itu harus bisa menerka-nerka juga berapa sih nilai P dan Q yang dijumlahkan hasilnya itu sama dengan B, dan yang dikalikan hasilnya itu sama dengan A dikali C. Dengan P pada penjumlahan itu nilainya itu sama dengan P pada perkalian, begitupun untuk nilai Q-nya. Nah, sebagai contoh, tentukan akar-akar dari 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, diperoleh A itu sama dengan 2, B sama dengan 5, dan C sama dengan 3. Sehingga harus ditentukan nilai P dan Q sedemikian hingga P ditambah Q itu sama dengan 5 dan P dikali Q itu sama dengan 6. P dikali Q itu kan sama dengan B, maka P kali Q sama dengan 5. P dikali Q itu kan sama dengan 6, di mana 6 itu diperoleh dari A dikali C, yaitu 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Maka diperoleh P itu sama dengan 2 dan Q sama dengan 3. Seperti tadi caranya kita terus bisa menerka-nerka. Ya. Jadi karena 2 ditambah 3 sama dengan 5 dan 2 dikali 3 sama dengan 6, sehingga diperoleh pemfaktoran dari 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 itu sama dengan 2X ditambah 2 dikali 2X ditambah 3 per 2. Ya. Jadi kita tinggal mensubstitusi nilai P, Q, dan A ya pada pemfaktornya itu. Nah, kemudian kita sederhanakan. Nah, untuk menyederhanakannya ini kita keluarkan nilai 2 pada penjumlahan yang pertama, yaitu 2X plus 2. Kalau kita keluarkan nilai 2-nya, itu kan menjadi X plus 1 ya. Kemudian itu dibagi 2, hasilnya itu jadi 1. Jadinya diperolehlah 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 itu sama dengan X ditambah 1 dikali 2X plus 3. Dengan demikian, akar-akarnya itu adalah X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 3 per 2. Itu diperoleh dari berikut ini. 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 itu kan sama dengan 0. Nah, jadi X ditambah 1 dikali 2X ditambah 3 itu sama dengan 0. Maka X ditambah 1 sama dengan 0, pindah ruaskan nilai 1, X ditambah dengan negatif 1. Begitupun untuk 2X ditambah 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 3 per 2. Sehingga akar-akarnya itu adalah X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 3 per 2. Baik, sekarang kita akan membahas menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan metode kuadrat sempurna.
Memfaktorkan persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A, B, C elemen bilangan real menjadi bentuk X ditambah P kuadrat ditambah Q sama dengan 0. Langkah-langkahnya itu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kedua ruas dibagi dengan A, yaitu ruas kanan dan ruas kiri dibagi dengan A. Sehingga diperoleh X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Nah, kemudian kita menentukan nilai P dan Q sedemikian hingga memenuhi X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A sama dengan X ditambah P kuadrat ditambah Q. Kemudian pada ruas kanan, X ditambah P kuadrat kita pangkatkan, diperolehlah X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat, kemudian ditambahkan dengan Q. Nah, dengan menggunakan konsep aljabar, yaitu kesamaan, kita lihat koefisien daripada X kuadrat pada ruas kanan dan ruas kiri itu 1. Ya. Kemudian kita lihat koefisien dari X pada ruas kiri yaitu B per A, pada ruas kanan yaitu 2P. Jadi B per A sama dengan 2P. Kemudian P sama dengan B per 2A. Kemudian untuk konstantanya pada ruas kiri yaitu C per A, pada ruas kanan yaitu P kuadrat ditambah Q, sehingga C per A itu sama dengan P kuadrat ditambah Q. Nah, kita tahu bahwa nilai dari P itu sama dengan B per 2A. Sedemikian hingga Q sama dengan C per A dikurangi B per 2A kuadrat. Hal ini diperoleh karena nilai P itu adalah B per 2A. Kita pindahkan P kuadrat ini ke lain ruas, maka diperolehlah Q sama dengan C per A dikurangi B per 2A kuadrat. Nah, untuk lebih atau agar adik-adik lebih memahami metode kuadrat sempurna ini, perhatikanlah contoh di samping. Tentukan akar-akar dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini merupakan contoh soal yang sama pada penyelesaian dengan menggunakan metode pemfaktoran tadi. Ya. Nah, dengan menggunakan metode kuadrat sempurna, kita tentukan akar-akar dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Diperolehlah nilai P itu sama dengan 5 per 2. Karena B sama dengan, P sama dengan B per 2A. B-nya itu adalah 5. A-nya itu 1. Jadinya P sama dengan 5 per 2. Kemudian untuk Q itu sama dengan C per A dikurangi B per 2A kuadrat. Maka diperoleh Q sama dengan 6 dikurangi 5 per 2 kuadrat. Sama dengan, kita kuadratkan 5 per 2 diperoleh 25 per 4. Nah, kita langsung samakan penyebut. Maka 6 kita kalikan 4. Maka diperoleh 24 dikurangi 25 per 4 sama dengan negatif 1 per 4. Sehingga bisa dituliskan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Itu dengan menggunakan cara kuadrat sempurna, kita ubah bentuknya itu menjadi X ditambah P kuadrat ditambah Q sama dengan 0. Kita substitusi nilai P dan Q, yaitu P sama dengan 5 per 2 dan Q sama dengan negatif 1 per 4. Maka diperoleh X ditambah 5 per 2 kuadrat dikurangi 1 per 4 sama dengan 0. Sehingga X ditambah 5 per 2 sama dengan plus minus 1 per 2.
Nah, bagaimana sih caranya menentukan kok bisa plus minus 1/2? Nah, kita pindahkan negatif 1/4 itu ke lain ruas, yaitu dari ruas kiri ke ruas kanan. Maka diperoleh X ditambah 5/2 sama dengan plus minus 1/2. Nah, sebenarnya kan sebelum plus minus 1/2 itu sama dengan 1/4. Nah, karena kita kita akarkan ya, maka diperolehlah akar dari 1/4 itu sama dengan plus minus 1/2. Nah, intinya begini. Kalau kita diminta untuk menentukan nilai dari suatu variabel, misalkan X kuadrat sama dengan 4. Berarti X sama dengan plus minus akar 4. Berarti X sama dengan plus minus 2. Nah, bagi Birun seperti ini. Kan X ditambah 5/2 kuadrat itu sama dengan 1/4. Jadi X plus 5/2 itu sama dengan plus minus akar 1/4. Jadi X plus 5/2 sama dengan plus minus 1/2. Kemudian kita pindah ruaskan 5/2-nya, maka diperoleh X sama dengan negatif 5/2 plus minus 1/2. Dengan demikian, akar-akarnya itu adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3. Nah, X sama dengan negatif 2 itu diperoleh dari X sama dengan negatif 5/2 ditambah 1/2. Itu kan sama dengan negatif 4/2, jadi sama dengan negatif 2. Kemudian untuk X sama dengan negatif 3, itu diperoleh X sama dengan negatif 5/2 dikurangi 1/2, jadi sama dengan negatif 6/2 sama dengan negatif 3. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan metode rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C elemen bilangan real dapat ditentukan akar-akarnya dengan menggunakan rumus kuadratik, yaitu X1,2 itu sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nilai dalam akar disebut sebagai diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Untuk D lebih dari 0, maka akar-akarnya real berbeda. Untuk D sama dengan 0, maka akar-akarnya real kembar. Untuk D kurang dari 0, maka akar-akarnya tidak ada atau definite. Sebagai contoh, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Dengan menggunakan metode rumus kuadratik, maka rumus kuadratik itu kan X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, pada persamaan kuadrat tadi, nilai A itu sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 6. Nah, kita substitusi ke rumus kuadratik tersebut, diperoleh X1,2 itu sama dengan negatif 5 plus minus akar B kuadrat, yaitu 5 kuadrat itu kan sama dengan 25. Nah, dikurangi 4AC. 4 dikalikan A yaitu 1, dikalikan C yaitu 6, maka 24. Maka diperoleh negatif 5 plus minus akar 25 dikurangi 24 per 2. X1,2 itu sama dengan negatif 5 plus minus akar 1 per 2. X1,2 sama dengan negatif 5 plus minus 1 per 2. X1 sama dengan negatif 5 tambah 1 per 2 itu sama dengan negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Kemudian X2 itu sama dengan
Negatif 5 dikurangi 1 per 2. Itu sama dengan negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Dengan demikian, diperolehlah akar-akarnya, yaitu X1 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan negatif 3. Akar-akarnya ini merupakan akar-akar real berbeda karena D-nya itu lebih dari 0. D-nya itu kan B kuadrat dikurangi 4AC, yaitu nilai dalam akar tersebut. Kan sama dengan 1. 1 kan lebih dari 0. Maka akar-akarnya itu adalah akar-akar real berbeda. Selanjutnya kita akan membahas pengaplikasian persamaan kuadrat. Nah, diberikan permasalahan, luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.320 meter persegi. Panjang tanah itu adalah 12 meter, lebih panjang daripada lebarnya. Berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut? Penyelesaian. Nah, yang pertama kita misalkan, panjang tanah itu sama dengan P meter, lebar tanah itu sama dengan X meter. Nah, karena panjang tanah itu adalah 12 meter lebih panjang daripada lebarnya, maka P sama dengan 12 plus X meter. Luas tanah itu sama dengan panjang kali lebar, sama dengan P kali X. Luas tanahnya itu 4.320 meter persegi. Jadi 4.320 sama dengan panjangnya itu sama dengan, atau P itu sama dengan 12 plus X, maka 12 plus X dikali X sama dengan 4.320, itu sama dengan 12X ditambah X kuadrat. Kemudian X kuadrat plus 12X dikurangi 4.320 sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan akar-akarnya, yaitu nilai X, kita bisa dengan menggunakan metode pemfaktoran, yaitu X kuadrat ditambah 12X dikurangi 4.320 sama dengan 0. Diperoleh nilai P sama dengan 72 dan nilai Q sama dengan negatif 60. Karena P ditambah Q, yaitu 72 ditambah negatif 60, itu sama dengan 12, dan 72 dikali negatif 60 itu sama dengan negatif 4.320. Sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 12X dikurangi X kuadrat ditambah 12X dikurangi 4.320 sama dengan 0. Dengan pemfaktorannya, X plus 72 dikali X dikurangi 60 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 72 dan X sama dengan 60. X sama dengan negatif 72 atau X sama dengan 60. Karena ukuran lebar tanah tidak ada yang negatif, maka lebar tanah adalah 60 meter. Sehingga diperoleh X sama dengan 60 meter. Nah, panjang tanah sama dengan 12 plus X. Jadi sama dengan 12 ditambah 60 sama dengan 72 meter. Jadi panjang tanah dan lebar sebidang tanah secara berturut-turut adalah 60 meter dan 72 meter. Itu merupakan pembahasan dari submateri persamaan kuadrat. Untuk submateri berikutnya akan saya bahas pada video berikutnya. Terima kasih.